Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, empat mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Zaman dahulu kala di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Ayah Bawang Putih seorang konglomerat yang sangat kaya raya. Mereka hidup rukun dan damai. Namun, suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Ayah, mengapa ibu pergi meninggal kita begitu cepat? Sabarlah anakku, ini memang sudah takdir. Tapi kenapa begitu cepat, ayah? Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kamu masih mempunyai ayah yang akan menjagamu. Dan di desa itu tinggallah seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Ini ada sedikit makanan untukmu dan ayahnya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya sudah, saya pulang dulu ya. Oh iya, titip salam juga ya untuk Bawang Merah. Iya, Mas. Pada akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Bagaimana jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah? Kamu setuju atau tidak? Aku setuju, ayah. Karena Bawang Merah berikan kepada kita. Bagaimana dengan Bawang Merah? Aku setuju, ya kan, Bu? Iya. Awalnya, ibu Bawang Merah dan Bawang Putih sangat baik kepada Bawang Putih. Namun, lama-kelamaan, sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi si Putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat jika ayah Bawang Putih sedang pergi ke kantor. Tentu saja, ayah Bawang Putih tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Putih, kamu harus menyapu, cuci piring, dan membereskan semua pekerjaan rumah, mengerti? Mengerti, Bu. Putih, kamu juga harus membersihkan kamarku yang berantakan. Iya, Kak. Suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Sebenarnya sudah tidak kuat lagi karena penyakit ayah yang menyebar. Ayah, jangan tinggalkan Putih, ayah. Jika ayah pergi, baik-baik ya nak. Iya, ayah. Bu, aku titip Putih ya. Iya, Mas. Ayah, jangan tinggalkan Putih, ayah. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Bahkan hampir tidak pernah beristirahat. Putih, kamu harus bangun sebelum subuh dan mencuci semua baju ini, mengerti? Mengerti, Bu. Namun, Bawang Putih melakukannya dengan gembira, karena ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu, Bawang Putih membawa ember berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Saking terlalu asiknya mencuci, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju ibu tirinya hanyut terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, Bawang Putih mencoba menelusuri sungai untuk mencarinya.
Namun bawang putih tidak menemukannya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya. Bu, maafkan Putih, baju ibu hanya terbawa arus. Apa? Dasar ceroboh, kamu harus menemukan baju ibu yang hanyut. Jangan pulang sebelum kamu menemukan baju itu. Baik, Bu. Bawang putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia segera menelusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Matahari mulai meninggi, namun bawang putih belum juga menemukan baju ibunya. Setelah matahari sudah condong ke barat, bawang putih melihat seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Ya, ada kan, Nak? Apakah Bibi melihat baju merah yang hanyut lewat sini? Ya, tadi saya melihatnya. Coba kamu telusuri sungai ini. Di ujung sungai ini ada sebuah pondok. Di situ ada nenek-nenek. Pasti nenek-nenek itu yang mengambilnya. Baiklah, terima kasih. Sama-sama, Nak. Sebentar lagi hari mulai gelap. Bawang putih mulai putus asa. Dari kejauhan, nampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah rumah di tepi sungai. Sini sih. Siapa kamu, Nak? Saya bawang putih, Nek. Saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut. Apakah Nenek melihatnya? Iya, baju itu tadi tersangkut di depan rumahku. Sayang sekali, Nenek menyukai baju itu. Tapi Nenek akan memberikannya asal kamu mau tinggal bersama Nenek selama 1 minggu. Bagaimana, Nak? Baiklah, Nek. Saya akan menemani Nenek selama 1 minggu. Marilah, Nak. Selama seminggu, bawang putih tinggal bersama nenek itu. Setiap hari, bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan nenek. Hingga akhirnya, genap sudah seminggu nenek pun memanggil bawang putih. Marilah, Putih. Putih, sudah 1 minggu kamu ada di rumah nenek. Terima kasih karena kamu udah menemani nenek. Kamu anak yang rajin dan berbakti. Sesuai janji nenek, nenek akan memberikan baju ibumu yang ada. Ambillah. Dan satu lagi, kamu boleh memilih salah satu dari lagu. Tidak usah, Nek. Ayolah, Putih, pilihlah salah satu. Baiklah, aku memilih yang kecil. Kenapa kamu memilih yang kecil, Putih? Saya takut tidak kuat membawa yang besar, Nek. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ini, Bu, bajunya. Hei, Gembel, apa yang kamu bawa? Iya, apa yang kamu bawa, Putih? Ini labu, Bu. Sini labunya. Merah, jangan. Karena dibanting bawang merah, labu itu pun terbelah. Bawang merah dan ibunya langsung berteriak bahagia dan terheran-heran. Mereka pun bertanya. Hei Gembel, kamu dapat emas dan permata ini dari mana? Iya, dari mana? Waktu itu aku mencari baju ibu yang hanyut. Aku bertemu seorang nenek. Aku mendapat labu ini karena aku menemaninya selama 1 minggu. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sialan itu. Baik, Bu. Baiklah, kalau begitu besok pagi kamu harus pergi ke sungai. Baik, Bu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Setelah itu, dia sampai di rumah nenek. Nenek tahu atau tidak baju yang kamu tadi? Nenek tahu. Jika kamu yang mendapatkannya kembali, tinggallah di sini selama 1 minggu. Baiklah. Selama seminggu itu, bawang merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak bagus. Karena dikerjakannya dengan asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu, nenek membolehkan bawang merah pulang. Banyak nenek selanjutnya memberiku hadiah sebuah labu karena sudah menemani nenek selama 1 minggu. Baiklah.
Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut, bawang putih meminta bagian. Mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Putih, kamu harus pergi ke sungai dan mencuci semua baju kotor ini. Mengerti? Mengerti, Bu. Setelah bawang putih pergi, mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata yang keluar bukan emas, melainkan binatang berbisa seperti ular. Binatang itu pun langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas.